Setelah menginap di rumah Rio, Mike pulang ke restoran Maya dan dia kembali menonton video di file yang dicurinya. Mike sama sekali tak menyadari, apalagi curiga kalau file itu sudah diganti oleh Rio. Itu bukan file yang dia curi dari Mark. Dia menonton video itu berkali-kali. Perlahan-lahan Mike mulai berpikir dan mengingat kilas balik semua kejadian sejak dia kecil. Video itu tentang informasi dirinya. Apakah yang ada dalam video itu benar? Apa selama ini Mark sudah mengetahuinya? Dengan banyak pertanyaan itu, Mike memutuskan menelpon Mark, tapi handphone Mark tidak aktif. Semakin Mike memikirkan isi video itu, semakin membuatnya bingung. Dia jadi depresi. Dia melarikan diri dengan tidur yang lama, bahkan tidak makan-makan. Setelah 2 hari kemudian, baru Maya mendapat telepon dari anak buahnya kalau Mike tak keluar-keluar dari kamar di lantai atas itu. Maya pun langsung ke restoran, meminta anak buahnya mendobrak pintu kamar Gail dan Abel yang ditempati Mike. Kondisi Mike lemas dan linglung dan ada bekas air mata di pipinya. "Kak, ada apa?" tanya Maya, tapi Mike hanya berbalik dan menutup wajahnya dengan bantal. Hati Maya terenyuh melihatnya, tapi dia tahu dia tak bisa membuat Mike keluar dari kamar. Satu-satunya orang yang bisa hanya Mika. Maya pun menelpon. Tak berapa lama kemudian Mika datang dengan Pak Yono. Mika tak berkata apa-apa melihat situasi Mike, hanya duduk di tempat tidur di samping Mike dan mengelus kepala Mike. Maya melihat laptop di kamar itu masih menyala. Diam-diam mengambil laptop itu dan membawanya turun menonton video itu di ruang kerjanya. Setelah menonton video itu, dia jadi paham apa penyebab Mike begitu. Maya sudah tahu Mike bukan anak kandung papa dan mamanya Julio dan Mika. Tapi yang membuat Maya terkejut adalah isi video itu tentang informasi kalau ada kemungkinan Mike anaknya Pedro. Kak Mike anaknya Om Pedro. Apa itu penyebab semua masalah yang ada? Apa selama ini Om Pedro yang membuat Mar meninggal untuk mengambil harta Mar dan memberinya pada Mike? Tapi dari mana Kak Mike mendapatkan video ini? Maya bertanya-tanya sendiri. Dia menelpon Mar, tapi Mar tak bisa dihubungi. Walau Mike tetap diam dan tak mau keluar dari kamar, tapi Mika berhasil menyuapinya makan. "Kenapa kau membuat susah dirimu sendiri? Seandainya kau tak memiliki apapun di dunia ini, apa kau menganggap Mama, Maya, Mar, juga ponakan-ponakan akan tak menghiraukanmu? Tapi pada akhirnya semua terserah padamu, Nak. Pilihan itu ada di tanganmu. Kau mau hancur, itu pilihanmu. Tapi ingat, sekalipun kau hancur, tidak akan merubah apapun. Walau Mama menangis karena sakit hati, tapi tidak akan pernah ikut hancur bersamamu. Begitu juga orang lain, Nak. Seberapa banyak orang yang perhatian padamu, yang sayang padamu. Tapi kau sendiri yang menentukan hidupmu. Setiap orang, apakah orang-orang itu dekat denganmu? Pada akhirnya mereka akan punya dan memilih prioritas mereka masing-masing. Mama sangat sayang padamu, Nak, dan selalu membantumu selama ini. Dan itu kesalahan terbesar Mama. Itu tak membuatmu lebih baik. Sekarang Mama pulang, Nak, kata Mika sekali lagi mengelus kepala Mike dan keluar dari kamar itu. Maya menunjukkan video itu pada Mika. Mama yang simpan video ini, Nak. Mama akan minta Mar selidiki. Mulai sekarang kita akan membantu apa yang kita bisa. Tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan juga hidup kita. Jangan berkorban lebih banyak lagi, Nak. Hal itu hanya akan membuat kakakmu tidak tambah baik. Andai hantaman batu-batu bisa membuat dia jadi baik, maka biarkan dia rasakan ribuan batu-batu itu menghantamnya. Jangan menghadang batu itu bisa membunuhmu, Nak. Biarkan kakakmu itu mengatasi masalahnya sendiri dan mencari jalan keluarnya. Oh ya, apa ada kabar dari Andre? Mama akan ke rumah sakit sekarang. Mama yakin dokter kepala pasti tahu tentang Andre. Mama pergi ya, Nak,
kata Mika memeluk Maya dan pergi. Interaksi Mika dan Maya itu tak lepas dari mata Rio yang duduk di mobilnya. Lalu Rio mengikuti mobil yang membawa Mika. 3, 2, 1. Beralih ke tempat lain di sebuah rumah sakit di Italia. Mar duduk berkonsultasi dengan tim dokter rumah sakit tersebut. Lakukan yang terbaik untuk mereka berdua. Saya akan membayar 100% tunai biaya yang dokter sebutkan tadi, sekarang. Tapi saya minta, jangan ada informasi apapun diberikan pada siapapun selain pada saya. Anda harus menjamin keamanan dan keselamatan mereka berdua selama dirawat di sini. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Masih ada yang harus saya urus di luar. Saya permisi, kata Mar lalu keluar dari ruangan itu. Mar yang selama di Italia memakai topeng sintetisnya menyelinap ke ruang di samping ruang bedah, mengambil jubah dokter dan memakainya, lalu dia ke basement tempat parkir. Ada orang-orang Mike si pelindung yang menunggunya di mobil dan membawa Mark ke suatu tempat. Mark menyelidiki apa yang membuat Willy dan Julio terluka parah dan siapa si pelaku. Itu sebabnya Mark harus menyamar. Dia merasa sangat terbantu oleh teman-teman jalanan Mike si pelindung. Hati Mark gelisah. Dia merasa akan berhadapan dengan hal-hal tak terduga dan buruk. Walau tempatnya sekarang aman dan tidak menyolok. Mar membuka laptop baru yang tadi dibeli oleh teman Mike. Dia memasukkan email baru dan mengatur semua di laptop itu. Cari tahu siapa orang kaya yang membantu Willy dulu. Dia pasti bisa membantu kita, kata Mar pada orang yang membeli laptop. Nama saya Paul, Tuan, kata orang itu. Mar mengangguk dan memberinya seikat uang. Ini untuk semua kebutuhan kalian. Tolong hati-hati, kata Mar. Setelah itu, Mar mengirim kode pada Dion. Kode seperti permainan game. Lalu Mar tidur. Dia sangat lelah. Berhari-hari dia mencari keberadaan Julio dan Willy. Setelah menemukan mereka, Mar juga harus mengatur mereka di rumah sakit yang aman. Mar sangat yakin saat orang-orang yang menjebak dan melukai Willy dan Julio tahu kalau mereka hilang, maka mata-mata akan disebar di mana saja, termasuk di rumah sakit. Tapi Mar memutuskan lebih aman mengobati mereka di Italia daripada membawa mereka keluar dari Italia. Bandara pasti sudah dikuasai orang-orang itu. Mar tertidur cukup lama. Di Indonesia, di ruang bawah tanah, Dion mengutak-atik laptop saat dia merasa ada yang dia lewati. Dia pun memeriksa lagi dari sekian banyak kode yang masuk sampai dia menemukan kata MA2D3. Melihat kode itu, Dion ingat saat dia bermain game dengan dedinya. Dad harus punya nama, masukin namanya. Supaya lawan main gak bingung, kata Dion pada dedinya. Nama Dedi MA2D3. Tapi Dedi lebih suka nama itu tetap rahasia, jadi tanpa nama saja, jawab Mar. Saat itu Dion langsung protes. Nama itu kurang keren, Dad, gak cool. Dion ngakak. Jangan sembarangan, itu hidup Dedi, nak. Apa kau tahu apa artinya huruf-huruf itu? Itu inisial kita berenam. Mar melotot pada Dion. Dion jadi terdiam. Inisial? Akhirnya Dion mengerti apa arti dari MA2D3. Itu inisial kan? Itu Mark, Alana, Amara, Dewa, Dika, dan Dion. MA2D3. Dion ingat. Dion menatap kode itu dan tanpa ragu mengklik. Benar, itu kode dari dedinya. Dion pun langsung mencari keberadaan Mar dari pesan kode itu. Tiba-tiba hatinya sedih, dia jadi merindukan dedinya itu. Sudah berapa lama dia tidak melihat dedinya itu. Dion ingat kata-kata dedinya yang ingin tanpa nama dan itu akan menjadi rahasia. Dion sadar, dedinya mengirim kode. Itu artinya ada sesuatu yang tak boleh terlacak orang lain selain dia dan dedinya. Dion pun sibuk dengan laptopnya. Dek makan dulu, seru Dewa. Lagi tanggung kak, nanti kalau di pause atau Dion berhenti, nanti akan hilang. Jawab Dion tak ingin Dewa curiga.
Dewa dan Dika tahu kalau adiknya begitu, itu tandanya sedang menciptakan sesuatu yang tak bisa diganggu. Dika pun hanya bisa membawakan makanan ke ruang bawah tanah untuk Dion. Saat bangun, Mar memeriksa laptopnya dan dia tersenyum melihat kodenya sudah dibuka Dion. Anakku memang pintar, batin Mar merasa bangga. Tuan, rumah sakit meminta Tuan ke rumah sakit segera. Tuan Willy sudah siuman, kata Paul. Mar pun bergegas ke rumah sakit. Syukurlah kau sudah sadar bro, kau harus istirahat, jangan cerita apa-apa dulu, kata Mar senang dengan suara pelan. Willy terkejut mendengar suara Mar, tapi wajahnya beda. Mar mengedip mata memberi kode. Willy pun mengerti dan mengangkat tangannya meminta sesuatu. Handphonemu, ujar Willy berbisik lalu mengetikkan sesuatu di handphone Mar. Mar membacanya lalu tertawa. Dia kelaparan, kata Mar pada dokter-dokter yang ada di situ. Dokter-dokter itu ikut tertawa. Padahal apa yang ditulis Willy di handphonenya bukan itu. Kami sedang menunggu hasil pemeriksaanmu, apa ada bagian dalam tubuhmu yang parah. Setelah itu kau boleh makan. Tapi sepertinya kau akan baik-baik saja selain beberapa anggota tubuhmu yang patah dan remuk, kata dokter. Mendengar kata dokter, Willy meringis. Dia disiksa tanpa jeda selama berhari-hari. Willy merasa ajaib kalau dia masih hidup dan tubuhnya utuh. Dia bisa merasakan tangan kirinya, rusuk-rusuknya, juga kedua kakinya patah. Willy juga tahu jemari tangan kiri dan jemari kedua kakinya remuk. Karena Willy masih mengingat rasa sakit saat jemari tangan kirinya dan jemari kaki-kakinya dimartil dan diinjak sebelum dia pingsan. Pasti Mar yang membebaskannya dengan segala cara, pikir Willy menatap Mar yang sedang bicara serius dengan dokter. Anda harus mencari donor darah tambahan secepat mungkin, kata dokter pada Mar. Mar menatap Paul. Golongan darah apa? Tanya Paul. AB+, jawab si dokter. Itu golongan darah yang sulit dicari dalam waktu singkat. Tuan, sebenarnya golongan darah 2 pasien itu sama. Kami sudah memeriksa darah mereka sejak mereka dirawat di sini. Mungkin bisa saling bantu. Mereka ayah dan anak kan? Tanya dokter. Bukan dok, mereka. Mar terhenti dan kemudian tertegun. Dia melirik pada Willy. Mike bukan anaknya Julio. Apa mungkin itu Willy? Mar termenung sambil berpikir dan mengambil keputusan. Dok, tolong tes DNA mereka berdua secepatnya. Dan dok, ini rahasia. Close your eyes and you will find Mr. God of the dark. Here